kedengeran ya? Oh, di sini masuk dia. Settingannya tiba-tiba keganti kayaknya nih. Ngapa? Jadi kan mungkin trik. Perkenalan. My name is Nilo Putunopi Pratiwi with Lasin 2. And my name is Noyan Anda Sapitri with Lasin 7. Sudah. Settingan kayaknya. Alright, the topic of discussion. Kedengeran ya? Masih on mute. Alright, the topic of discussion first is implementation of Parahyangan concepts, and the second is implementation of Pawongan concepts, and the third is implementation of Pelemahan concept. And the background of the study, first is Parahyangan related to the first sila of Pancasila. Second, Pawongan related to the second, third, and fourth sila of Pancasila. Third, Pelemahan related to the fifth sila of Pancasila. Fourth, implementation identified by analyzing the religious lives of the community, the social interaction of the community in a heterogeneous environment, community attitudes towards the environment, and the role of village leaders and institutions. Observation methods. Observations were conducted using a qualitative approach through direct observation, through data recording, brief interviews, and photo documentation. All data were analyzed descriptively to provide a comprehensive and in-depth overview of implementation of Trihita Karana. And then place and time of observation. The location of observation is Ririt Village, and the date of observation were in Saturday, 8 November 2025, and the observation area is in the Dalam Temple in the Pataman Village, the Seririt Village head office and residence houses in Seririt. Okay, I will back to the moderator. Thank you. Okay, thank you, Pipit. The next explanation, implementation Parahyangan concept will present by Novi. Novi, time is yours. Okay, thanks for the opportunity. I will discuss about implementation Parahyangan concept. Parahyangan in Trihita Karana is the harmony relationship between human and God. The concept of Parahyangan is not only expressed through physical act of worship to God, but also as a spiritual attitude reflected in heart, mind, and will. Jadi, Parahyangan dalam Trihita Karana adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Jadi, konsep parahyangan ini tidak hanya dapat diungkapkan melalui tindakan fisik, namun juga dapat melalui sikap spiritual, yaitu dengan seperti bagaimana sikap kita juga untuk tindakan fisiknya itu dengan seperti pemujaan terhadap Tuhan, bagaimana rasa syukur kita terhadap apa yang diberikan oleh Tuhan. Nah, salah satu implementasi dalam Parahyangan konsep di tempat kita melakukan observasi, tepatnya di Kelurahan Seririt, itu salah satu contohnya acara Piodalan di Anggara Kasih. Jadi ada The Anggara Kasih Jurungwangi Piodalan Ceremony was held at
enthusiastically welcomed by the community. Jadi di acara Piodalan di Anggara Kasih ini itu disambut dengan antusias oleh warga sekitar di daerah Seririt. Jadi bagaimana penerapannya dengan hubungan Trihita Karana dengan Pancasila ini, itu khususnya pada sila pertama yang sangat kental erat hubungannya dengan bagaimana masyarakat Seririt itu menjalankan nilai-nilai dari Parahyangan dan nilai-nilai dari sila pertama dalam Pancasila. Namun selain itu, selain sila Pancasila, ini juga ada sila-sila lain yang ikut terlibat, ikut tergolong dalam nilai-nilai Pancasila dalam konsep Parahyangan. Nah, misalnya dalam sila kemanusiaan itu kita saling tolong menolong. Sila ketiga, sila persatuan itu mereka bergotong royong, saling bahu membahu dalam menjalankan acara piodalan ini. Nah, the implementation the Piodalan ceremony consists of a series of planning activities carried out through deliberation and consensus. The community is also enthusiastic and work together in the implementation of the Piodalan ceremony. Nah, jadi upacara Piodalan ini terdiri dari serangkaian kegiatan perencanaan yang dilakukan melalui musyawarah dan mufakat. Masyarakat juga antusias dan bekerja sama dalam pelaksanaan upacara Piodalan. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Tinggal geser-geser slide-nya.
Oh, beli soalnya udah nggak. Kamu.
Baik, terima kasih juga atas kesempatannya. Dari saya izin menambahkan, itu di desa Siririt kan pastinya saya lihat banyak juga interaksi antar manusia, antar umat beragama lain. Nah, sebenarnya nggak cuma menurut saya nggak cuma dari perayaan-perayaan besar, dari gimana kegiatan yang dijalankan oleh pemerintahnya, dijalankan oleh kepala lingkungannya, dijalankan oleh tokoh agamanya. Itu sebenarnya menurut saya juga dari sudut pandang warga juga itu udah dijelasin bagaimana interaksi antar warga itu antar sesamanya itu terjadi, di mana mereka hidup berdampingan itu pasti ada kok interaksi sosial dan mereka pasti menjaga hubungan harmonis supaya nggak terjadi kayak konflik atau apa. Nah, itu dari saya. Terima kasih. Di di kawan mereka harus kualitas dan juga segera dan juga bisa punya pada hari tertentu tidak ada penjagaan dan juga dalam bagaimana. Jadi tadi kan udah aku jelasin gimana interaksi antar dijelasin juga sama dari wawancara kita ke warganya, itu gimana interaksi antar warganya. Nah, mereka kan hidupnya berdampingan, jadi pastinya ada gitu saling toleransi, saling menghormati, saling menghargai. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu juga sebenarnya mereka itu kayak saling bergotong royong, saling membantu. Kan mereka hidupnya di satu daerah, satu lingkungan nih. Nggak mungkin mereka saling musuhin juga, pasti ada interaksi sosial. Misalnya yang ini kayak bikin usaha, pasti umat lain juga ada yang perlu ke tempat itu. Itu mereka juga pasti nggak mungkin langsung nyolot ngomong, aku mau ini dong gitu. Nggak mungkin juga, pasti itu jadi langsung saling menghormati gimana caranya beli, gimana caranya mengucapkan salam, gimana cara intinya saling menghormati lah dari segi sudut pandang aku kayak gitu. Sekian dari aku, terima kasih. Bisa.